Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahfina biha minal amrad wa tujammilna bil 'afwi wal afiyah. Wa kaifa halukum ya fasl awal syariah. Asallahu an yu'tikum wa yu'tina jami'an as-sihah wal afiyah fi kulli yaumina fi dunya wa fi akhiratina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih Allah berikan kesempatan untuk belajar bersama tentang fikih wanita, khususnya di dalam kitab Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam di Syekh Dr. Syauqi A'la Mufti Diyar al-Masriyah. Dan pada pembahasan hari ini kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dalam hukum pernikahan khususnya bagi seorang wanita. Dan maka sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang wanita di dalam sebuah pernikahan. Ya. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang azwaj mimman zana biha. Ya, bolehkah menikahi seorang wanita yang telah dizinahinya ketika sebelum pernikahan? Pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas tentang al-istibra ya qabla zuwaj mimman zana biha, yaitu memastikan kosong atau tidaknya rahim sebelum pernikahan karena telah berzina sebelum pernikahan itu hukumnya bagaimana, apakah harus atau tidak perlu menunggu istibro atau kepastian kosongnya rahim tersebut. Nah, kalau di pembahasan kali ini adalah bolehkah menikahi seseorang yang telah dia zinahi sebelum pernikahan. Ya, jadi misalkan as-su'al rajulun zana bi imra'ah, ya, seorang laki-laki telah melakukan misalkan pacaran, kemudian dia pacaran dan kemudian kebablasan berzina segala macam sebelum terjadinya pernikahan. Summa arada, kemudian keduanya ingin memulai hayatan jadidah bizwajihima zuwajan syar'iyyan. Keduanya ingin memulai hidup baru, menempuh lembaran baru dengan kehidupan yang baik, yaitu dengan cara menikah. Ya, menikah secara hukum agama dan hukum negara. Fama hukmu zuwaj halatul hamli minhu aw adamihi. Nah, maka bagaimana hukum pernikahannya ketika mereka telah berzina di awalnya dengan ternyata wanita ini hamil ataupun wanita ini tidak hamil. Wal jawab, idza arada ar-rajul an yatazawwaja mimman zana biha, jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan yang telah dia zinahi sebelum pernikahan, ya, itu ada dua keadaan. Fa imma an takuna hamlat bin hadza zina, kalau misalkan seorang perempuannya ini hamil sebelum menikah, ya, karena telah berzina dengan laki-laki tersebut, fal aqdu kadzalika jaiz, maka dibolehkan untuk menikah. Waddukhul biha jaiz, dan mencampurinya setelah menikah pun boleh, itu rojihnya. Nah, apalagi kalau misalkan in kana hailan ghairu hamil, jika perempuan yang dia zinahi sebelum pernikahan itu tidak hamil, maka boleh juga melakukan akad pernikahan selama tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan pernikahan tersebut, dan boleh juga untuk mencampurinya setelah menikah. Dan dalil bahwa pernikahannya itu sah secara mutlak, yaitu selama tidak ada al-mani' syar'i, sesuatu yang menghalanginya menurut syariat, ya, tidak mengganggu akad pernikahan tersebut, maka pernikahannya dibolehkan dan sah.
ya, karena sebenarnya syariat itu menolong atau menjaga seseorang dengan as-satar, dengan menutup aibnya. Wan nikah astar lahuma, dan pernikahan itu juga salah satu bentuk penjagaan ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin bersama, ya, apalagi dari sisi seorang perempuan, ya, dengan adanya pernikahan perempuan akan terlindungi ketika dia memiliki pasangan laki-laki, ya, apalagi kalau perempuan ini masih belum pernah menikah. Amma idza kana hunaka hamlun minaz zani fala ba'sa aidon, ya, jadi ketika misalkan si perempuan tadi seperti yang sudah dijelaskan dia hamil duluan sebelum menikah, ya, maka tidak apa-apa untuk dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya tersebut, karena al-ma'u ma'uhu, karena rahim yang dikandung perempuan itu merupakan hasil dari perbuatan si laki-laki dan perempuan tersebut, ya. Tapi wa in qulna, kalau misalkan ditakutkan kenapa tidak boleh ketika misalkan si perempuan ini hamil terus menikahinya kemudian tidak boleh mencampur, itu karena ditakutkan ada ikhtilatul ansab atau bercampurnya nasab keturunan. Tetapi jika memang sudah tahu bahwa perempuan itu hamil dengan laki-laki satu orang saja, maka ilahnya manfi atau sebabnya tidak ada, jadi boleh untuk bercampur setelah menikah secara langsung tanpa menunggu perempuannya itu haid dahulu, ya. Wala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairi. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat untuk menyiram airnya kepada lahan orang lain. Bisa difahami di sini, ya. Jadi azra'ahuna zara'uhu fala ikhtilat, ya. Kemudian ada beberapa perbedaan pendapat. Zahaba al-Malikiyah wal Hanabilah wa Abu Yusuf bin al-Hanafiyah. Jadi madhab Imam Maliki wal Imam Hanabila dan Imam Abu Yusuf dari madhab Hanafi bahwasannya ada mujawazi nikahil hamil minaz zina qabla wada'il hamli mutlaqan. Tidak boleh menikahi seorang wanita yang sudah hamil di luar nikah, ya, sebelum dia melahirkan secara mutlak. Jadi harus istibro awalan atau mengkosongkan rahimnya terlebih dahulu, ya. Jadi tadi kalau fatwa yang diambil oleh Syekh Tauqi Alam di sini bahwa seorang wanita yang sedang hamil karena dizinahi oleh laki-laki maka boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya tersebut. Tetapi di dalam madhab Malikiyah, Hanabila wa Abu Yusuf bin al-Hanafiyah bahwa tidak boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya kecuali setelah dia melahirkan, karena merujuk kepada dalil la tu hamil hatta tadha, jangan mencampuri seorang wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Tetapi hadis ini tidak sharih, ya, tidak jelas dengan muradnya apa, maksudnya apa, karena yang di sini yang dilarang adalah mani minal wata, melarang dari bersetubuh atau mencampuri, bukan untuk melakukan akad, ya, bisa difahami. Kemudian selanjutnya bahwasannya kenapa dibolehkannya untuk menikahi perempuan yang sudah dia zinahi atau sudah dia hamili sebelum menikah, ya, bahwa dalam hadis Abi Hurairah al-muttafaq alaih yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan 'amiltu al-barihah kadza wa kadza qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, ya. Jadi kullu ummati, seluruh umat aku ini Allah ampuni kecuali orang al-mujahirin. Orang mujahirin itu adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa, yaitu al-mujahara atau orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah
Misalkan dia telah berbuat dosa pada malam harinya, ya kemudian Allah tutup aibnya, tetapi ketika bangun pagi dia menceritakannya kepada orang-orang, ya, bahwa Allah saja menutup aib hamba-hambanya. Kalau tidak Allah tutup aib kita, tidak ada yang mau mungkin mendekati kita, tidak ada yang mau berteman dengan kita dan sebagainya, ya. Wazuwaj fi hadhil halah aidan. Nah, maka dari itu menikahi seseorang yang telah dia zinahi apalagi sampai hamil gitu, ya, maka itu dibolehkan, ya, karena ada hifdzu karamatil insan, menjaga kehormatan seseorang, ya. Sawaul zaujaini aulil janin, ya, sama saja untuk menjaga kehormatan si suami dan istri tersebut, atau apalagi untuk menjaga kehormatan janin yang dikandung oleh perempuan yang tidak berdosa tersebut. Wa fihi i'anatun 'ala ta'ah wal istiqomah, dan dia juga untuk memberi pertolongan supaya dua orang tersebut menjadi bertaubat dan istiqomah serta taat kepada Allah, ya, dan untuk lihayah jadidah, ya, tamla uhal ifah wa tahara, untuk memulai hidup baru dengan bertaubat, ya, dengan kesucian, dan juga ada hifdzun nasl wal nafas wal arud, ya, jadi untuk menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga harga diri, karena itu merupakan maqasidus syar'iyyati al-kubra, ya, merupakan tujuan dari syariat Islam, ya. Maka yu'lam jawazun nikah ala rajih, ya, jadi rajihnya yang ditarjihkan di sini adalah bolehnya nikah halal hamil wa adamihi, oleh menikahi perempuan yang dia zinahi sebelum menikah, meskipun perempuan itu hamil ataupun tidak hamil, ya. Karena untuk musa'adatul muhtiin an ya'ud ila rusydihim bi ba'di hayatin zaujiyah nadhifah, siapa tahu dengan pernikahan itu mereka bisa memulai hidup baru dengan bertobat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatan pada malam hari ini. Jazakumullahu khair ala husnil ihtimam, nafa'anallahu bi ulumi masyayikhna fid dharaini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada sesuatu yang tidak difahami, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.